Halo Omnipora, bagaimana kabarnya? Baik ya? Masih suka stalking Instagram mantan? Enggak dong. Kali ini, QM dan jajarannya akan menceritakan tentang si pecandu obat-obatan yang diculik oleh alien. Si pecandu ini bernama Barry. Semenjak diculik oleh alien, Barry menjadi aneh. Tidak banyak berbicara, tidak banyak berepresi, tapi memiliki empati yang tinggi untuk menolong orang lain. Walaupun di sisi lain, obat-obatan membuat ia menjadi kurus seperti ini. Jangan dicontoh ya, walaupun depresi, sakit yang tidak bisa dijelaskan, kecewa yang tidak bisa diungkapkan, tetap tenang. Ya, seperti kata-kata motivasi yang QM temukan di Reels Instagram yang berbunyi, yang mana motivasinya menggebu-gebu, kira-kira seperti ini. Kenapa anak muda lari ke dosa, berisek, narkoba, alkohol, dan lain sebagainya? Kenapa? Karena hati mereka hancur. Mereka mencari satu tempat yang mereka bisa healing di situ. Dosa tidak pernah buat kita heal. Dosa tak akan pernah buat kau pulih. Tapi dosa terus dan terus menghancurkan kehidupanmu. Sekalipun itu nikmat, kita gak sadar kita sedang dibodohi. Kita gak sadar masa depan kita sedang dihancurkan oleh iblis. Ketika kau mau pulih, ambil langkah untuk terhubung dengan Tuhan penciptamu. Kira-kira seperti itu motivasinya para Omnipora. Oke, langsung saja seduh kopimu, rebahkan badan muda. Ceki cuak. Ini dia congor tokoh utama di film ini yang bernama Barry. Diawali dengan berjalan-jalan di jalan, ia bertemu dengan sang istri, diakhiri dengan pertengkaran dikarenakan sang anak tak mirip dengannya. Lalu bertemu dengan sang penghutang yang berani berhutang tapi takut membayar. Terus berjalan sampai di suatu bar, ia bertemu dengan teman. Singkat cerita, temannya ini mengajak Barry untuk mengkonsumsi obat-obatan, lalu ngeplay dan sakau. Keesokan malamnya, Barry terus berjalan, entah kemana ia berjalan, sehingga di sewaktu-waktu tiba-tiba pesawat UFO datang mencurinya. Sang alien pun mengambil alih pergerakan tubuhnya. Inilah awal dari Barry menjadi aneh, yang seperti asing dengan kehidupan dunia dan seisinya. Sehingga Barry memasuki ke suatu bar, kemudian seseorang di bar mengejeknya dengan kata-kata, "Mana mungkin orang jelek sepertimu didekati wanita?" Barry hanya mendengar dan tak berepresi sedikit pun, lalu pergi. Kemudian Barry pun terus berjalan sehingga memasuki sebuah diskotik. Barry pun heran apa yang dilakukan manusia-manusia di dalam diskotik, bergoyang sambil mendengarkan musik. Alien yang berada di dalam tubuh Barry tiba-tiba juga terhipnotis sehingga tak hanya tubuhnya yang berdansa, tapi mukanya juga cuak. Setelah itu, alien di dalam tubuh Barry terus mengendalikan Barry berjalan-jalan, lalu bertemu banyak hal seperti sesosok guy yang menggoda Barry, wanita malam yang membawanya untuk melakukan Tapi ketika itu si wanita atau si kupu-kupu malam langsung melahirkan anak Barry. Membagongkan bukan? Kemudian Barry terus berjalan di tengah-tengah ramainya orang, melihat sepasang suami istri yang bahagia, sampai Barry melihat seseorang meminta pertolongan. Seketika itu, rasa empati alien yang berada di diri Barry bergejolak untuk membantunya, hanya dengan menempelkan tangan di dadanya. Saat seseorang itu ingin berterima kasih, sang istri datang langsung membawa Barry pulang. Sepulangnya ke rumah, Barry tampak memperhatikan sang anak, tidak seperti sebelumnya, acuh tak acuh, yang mengakibatkan sang istri sangat bahagia. Di sewaktu-waktu Barry kelihatan demam dengan inisiatif sang istri membawa Barry ke rumah sakit. Tapi di tengah-tengah perjalanan, ia malah keluar dan lari entah kemana tujuannya.
Barry terus berlari sempoyongan, entah apa yang ia rasakan sehingga ia tertidur di tepi jalan. Lalu ada dua pemuda yang membawanya, memberikan Barry sebuah obat. Sehingga dikarenakan ketakutan kedua pemuda itu berlari, Barry mengambil earphone-nya, lalu terus berjalan sambil bergoyang. Mungkin sang alien ingin melihat bumi melalui diri Barry. Barry tiba-tiba memiliki kekuatan super lalu terbang. Kemudian ia melihat seorang yang sekarat. Barry memberikan earphone, kemudian orang itu pun mati dengan tenang. Barry terus berjalan. Di perjalanan kali ini ia bertemu dengan preman. Si preman ini berniat memalak Barry, tapi Barry tak menjawab pertanyaan preman itu sepatah kata pun, mengakibatkan para preman kesal sehingga memukuli Barry sampai pingsan. Kemudian Barry telah diculik oleh psikopat, penculik dan pembunuh anak-anak. Seketika si psikopat lengah, Barry dibantu seorang anak untuk meloloskan anak-anak yang lain. Sedangkan Barry sendiri bertarung dengan si psikopat. Sampai senjata Singso psikopat melukai dirinya sendiri. Barry dan anak-anak pun lolos dari jeratan psikopat. Tapi yang dituduh sebagai penjahatnya adalah Barry itu sendiri. Dikarenakan Barry tidak pernah mengeluarkan satu patah kata pun. Di ruangan interogasi para polisi agak sulit bertanya. Dikarenakan tingkahnya, Barry pun dibawa ke rumah sakit gangguan jiwa. Tak hanya sampai sini, Barry bertemu dengan seseorang setengah gila yang kita sebut saja namanya Paman X. Yang mana Paman X ini telah menyusun pelarian dari rumah sakit jiwa tersebut. Entah apa yang dilihat oleh Paman X ini terhadap Barry sehingga ia merelakan Barry lebih dulu melarikan diri. Singkat cerita, waktu pelarian pun tiba. Paman X yang ternyata bernama Ronald yang menganggap tongkat polisi sebagai senjata api. Ya, namanya pun OGD. Ia pun membayangkan dia sesosok penyelamat yang sedang berada di sebuah misi penyelamatan. Walaupun di sisi lain, Barry bisa keluar dari rumah sakit itu. Ya, scene ini pun diakhiri begini. Ya, Barry pun dibawa oleh teman Ronald yang mana Barry menyampaikan pesan dari Ronald bahwa Ronald tidak bisa ikut dengannya. Ya, mereka pun melarikan diri. If Ronald has you. Setelah pelarian itu, Barry lebih memilih berjalan sendiri menyelusuri gelapnya malam. Barry pun teringat dengan memori kenangan kebahagiaan lamanya. Ia pun terus berjalan dan ketika ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang minta tolong, dengan sigap Barry membantunya. Dan entah kenapa Barry pun ikut pingsan. Iya, kemudian si wanita membawa Barry ke rumahnya. Di sini kita lihat wajah Barry memutih dan ternyata wanita yang ia tolong itu adalah kupu-kupu malam yang pernah ia hubungi waktu itu. Sampai-sampai anak yang ia lahirkan waktu itu sudah besar dan sangat mirip dengan Barry. Si wanita pun mengungkapkan bahwa ini adalah kejadian aneh di mana ia bisa memiliki anak. Dengan kata lain, si wanita ini mandul, tak mungkin memiliki anak. Ya, nyatanya begini. Wow, bukan? Lalu tiba-tiba Barry kejang-kejang, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Segala upaya telah dilakukan dokter untuk kepulihannya, namun sia-sia. Bersamaan dengan itu si istri datang. Ya, mau gimana lagi, si istri harus menerima Barry yang telah tiada. Tapi masih ada tapinya, Barry pun tiba-tiba bangkit. Aneh bukan? Aneh. Ya, begitulah alurnya. Namanya juga jelmaan alien. Ketika itu Barry mengelus kepala si istri. Barry seperti mentransfer memori. Seketika itu si istri langsung bisa paham kemana harusnya Barry dibawa. Si wanita dan si istri langsung membawa Barry di mana ia dulu diculik oleh alien. Seketika itu pesawat UFO pun datang lalu mengangkat jiwanya Barry. Setelah pesawat UFO pergi, si wanita ingin menceritakan kepada si istri kenapa ia bisa bertemu dengan Barry. Walaupun di sisi lain si anak mengintip dari mobil.
Ya, baru mulai bercerita tiba-tiba Barry yang asli dijatuhkan. Dan film pun selesai. Sure, well that's... Iya, film pun selesai. Apa yang bisa kita petik di sini adalah teruslah berbuat baik kepada orang. Alien yang nggak tahu asal-usulnya dari mana, memiliki empati yang tinggi terhadap manusia. Tuh contohnya, mau membantu orang lain. Masa kamu sudah tinggal di bumi, makan hasil bumi, berdiri di atas bumi, tidak memiliki rasa empati sedikit pun? Cuak. Saya QM dan jajarannya ingin berjalan-jalan dulu menggunakan pesawat UFO. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.